Kasus-kasus telepon dari orang yang telah meninggal banyak terjadi di seluruh dunia. Kali ini kita akan lihat beberapa kasus mencolok yang terjadi pada keluarga yang telah ditinggalkan. Di dalam buku mereka pada tahun 1979, The Call from the Dead, para psikolog Raymond Baylis dan D. Scott Rogo memeriksa fenomena ini secara mendalam. Menurut mereka, roh orang yang meninggal entah bagaimana dapat mengakses perangkat elektronik dan melakukan kontak dari luar kubur. Setelah melihat banyak contoh serupa, mereka mencatat beberapa tema yang umum. Sebagian besar kontak tersebut terjadi dalam 24 jam pertama setelah penelepon meninggal dunia. Meskipun dalam sejumlah kasus terbatas, periode ini bisa mencapai hingga 2 tahun. Sejumlah besar penelepon astral ini tampaknya bingung selama panggilan berlangsung. Cukup sering mendiskusikan subjek yang samar atau tidak relevan dengan penerima. Saksi yang terlibat melaporkan bahwa kualitas saluran sangat buruk, dengan kata-kata yang diucapkan sulit dibedakan karena statis atau noise. Selain itu, suara pembicara biasanya digambarkan teredam atau metalik. Terkadang terdengar seolah-olah mereka berdiri agak jauh dari gagang telepon. Akhirnya, setelah menganalisa dan menilai berbagai laporan yang berhasil mereka gali, kedua ilmuwan tersebut mengambil kesimpulan bahwa kejadian ini dapat dibagi menjadi 2 kategori yang berbeda. Klasifikasi yang pertama, yaitu saksi menerima panggilan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Namun si penelepon tidak berbicara ketika telepon dijawab. Kemudian yang kedua, panggilan telepon datang dari orang yang dicintai, di mana kemudian diketahui bahwa percakapan itu seharusnya tidak mungkin karena teman atau kerabat yang bersangkutan baru saja meninggal. Pada musim semi tahun 1969, seorang pemuda bernama Carl menyewa sebuah pondok untuk liburan akhir pekan. Sesampainya di penginapan itu, sang turis menemukan ada telepon antik di meja sebelah tempat tidurnya. Namun malam itu, Carl tiba-tiba dibangunkan oleh suara telepon yang berdering terus-menerus di sampingnya. Setengah tertidur dan melirik jam tangannya, Carl melihat bahwa saat itu pukul 11:15, yang membuatnya percaya bahwa telepon itu pasti penting. Mengangkat gagang telepon, Carl agak bingung setelah mendengar suara ayahnya yang memberitahu bahwa ibunya perlu berbicara dengannya. Ketika dia mencoba bertanya apa masalahnya, ayahnya terus berbicara seolah-olah dia tidak mendengar jawaban Carl. Carl menjadi semakin khawatir dan frustasi karena dia berulang kali didesak untuk menelepon ibunya. Carl bertanya mengapa ayahnya tidak bisa memberikan telepon itu kepada ibunya saja. Karena ibunya seharusnya ada di sana bersama ayahnya. Setelah 1 atau 2 menit dan tidak ada kemajuan di pembicaraan mereka, ayahnya tiba-tiba menyebutkan bahwa dia sedang berada di tempat yang indah dan kemudian menutup telepon. Carl kemudian mencoba beberapa kali menelepon nomor rumah orang tuanya. Namun telepon yang ada di meja itu sepertinya tidak bisa melakukan panggilan keluar. Kesal, dia bangkit dari tempat tidur dan mencari telepon lain di seluruh pondok, tetapi tidak menemukan telepon lainnya selain di kamar tidur dia sendiri. Setelah berjuang untuk tidur malam itu, Carl bangun pagi-pagi keesokan harinya dan berjalan ke kota terdekat sehingga dia dapat menelepon orang tuanya. Di dalam bilik telepon umum, dia terkejut mengetahui dari kerabatnya bahwa ibunya sedang dalam keadaan syok
dan tidak dapat berbicara dengannya pada saat itu. Ibunya sedang berbaring di tempat tidur bersama ayahnya pada malam sebelumnya. Lalu ayahnya tiba-tiba mulai kejang dan kemudian meninggal karena serangan jantung beberapa saat kemudian. Saat bertanya lebih lanjut kepada keluarganya, dia bahkan lebih terkejut mengetahui waktu kematian ayahnya yang telah dicatat oleh para medis yang hadir, yaitu pukul 11:15 malam. Ketika Carl terburu-buru mengemasi barang-barangnya kembali ke pondok, Carl yang bingung dan trauma itu akhirnya mengetahui bahwa telepon di samping tempat tidurnya murni hiasan dan tidak pernah terhubung ke saluran telepon yang berfungsi. Selama beberapa percakapan ini, penelepon menunjukkan tujuan atau agenda tertentu saat mereka berbicara. Biasanya bertekad untuk memastikan bahwa alasan panggilan mereka dipahami sepenuhnya oleh penerima. Selama insiden inilah, Bayles dan Rogo mencatat persentase tertinggi dari pola bicara yang diduga robotik atau terdistorsi yang dilaporkan oleh saksi. Mungkin contoh paling terkenal dari panggilan semacam ini dan memang orang paling terkenal yang diduga menerimanya adalah penulis horor Dan Koontz. Pada bulan September 1988, ketika Koontz sedang bekerja, telepon kantornya mulai berdering. Dia segera menjawabnya, meyakini telepon itu pasti penting karena nomornya tidak terdaftar dan hanya diketahui oleh sekelompok orang tertentu. Selama beberapa detik tidak ada suara di telepon, dan yang terdengar hanya berderak dan statis. Tetapi diketahui suara wanita tiba-tiba mengucapkan kalimat, "Harap berhati-hati." Koontz yang bingung kemudian menanyakan identitas penelepon, tetapi hanya diabaikan dan bahkan wanita tersebut mengulangi permintaannya 2 kali lagi sebelum menutup telepon. Setelah panggilan itu ditutup, Koontz menghabiskan waktu untuk memikirkan identitas penelepon karena hanya sedikit orang yang mengetahui nomor telepon kantornya. Suara itu terdengar seperti neneknya, tetapi neneknya telah meninggal sekitar 20 tahun sebelumnya. Akhirnya meyakini bahwa itu pasti kesalahan atau lelucon. Dia mengabaikan kejadian itu dan melanjutkan pekerjaannya. 2 hari kemudian ketika Koontz mengunjungi ayahnya di panti jompo, lelaki tua itu menjadi bingung dan gelisah. Puncak insiden tersebut terjadi saat staf meninggalkan Koontz dengan ayahnya yang sedang panik, yang terus mempersenjatai diri dengan pisau. Tepat pada saat seorang petugas polisi datang dan mengarahkan senjatanya ke arah Koontz. Keliru mengira Koontz sedang menyerang lelaki tua itu. Peringatan dari panggilan telepon aneh 2 hari sebelumnya telah memukul Koontz seperti palu godam. Dalam sekejap, dia menjatuhkan pisaunya dan mundur. Selama bertahun-tahun setelah itu, Koontz menceritakan kepada orang-orang bagaimana jika dia tidak tiba-tiba menyadari pentingnya panggilan dari mendiang neneknya, dia kemungkinan besar akan berjalan menuju petugas dengan memegang pisau dan mungkin akan ditembak sebagai konsekuensinya. Tentu saja arah panggilan ini tidak selalu satu arah. Contoh lain adalah di mana orang yang hidup dapat menelepon seseorang yang telah meninggal. Si penelepon tidak mengetahui fakta ini sebelum melakukan telepon. Salah satu contoh yang dikutip oleh para psikolog dalam pekerjaan mereka adalah tentang seorang karyawan di sebuah perusahaan telepon bernama Mary, yang pada akhir April 1985 mencoba untuk melakukan panggilan penjualan ke nomor perumahan di Pennsylvania. Telepon itu dijawab oleh seseorang yang terdengar seperti seorang wanita tua yang mengidentifikasi dirinya sebagai Nyonya B, istri pemilik rumah.
Mary segera mulai menanyakan beberapa pertanyaan, mencoba dan menguji skrip penjualan, menanyakan siapa provider telekomunikasi keluarga mereka saat ini, dan mendapat info bahwa provider mereka adalah perusahaan kompetitor bernama T. Untuk sesaat, Mary merasa bahwa dia hampir berhasil mendapatkan kontrak baru. Tetapi kemudian tepat sebelum panggilan berakhir, Nyonya B menyatakan bahwa suaminya adalah pelanggan seumur hidup dan setia pada T, dan tidak ingin berganti provider. Mary bertanya apakah dia dapat berbicara dengan suami Nyonya B. Mary diberitahu bahwa suami Nyonya B tidak ada saat itu, karena suaminya baru saja pensiun dan selalu memancing. Setelah mencatat bahwa pasangan itu tidak senang dengan apa yang dibebankan kepada mereka oleh provider mereka saat ini, Mary kemudian menyetujui waktu lain untuk menelepon kembali dan mengakhiri panggilan. Malam berikutnya, dia menelepon pasangan itu pada waktu yang telah disetujui sebelumnya dan merasa lega karena pada kesempatan ini suara laki-laki yang menjawab. Namun, setelah mengidentifikasi dirinya, percakapan dengan cepat menjadi tidak nyaman. Pria tersebut menyatakan bahwa dia tidak menghargai telemarketing yang mencoba menjual barang-barang yang tidak ingin dia beli. Terbiasa ditolak oleh pelanggan, Mary meminta maaf atas gangguan tersebut dan menyatakan bahwa pasti ada kesalahpahaman karena dia telah berbicara dengan istri pria tersebut sehari sebelumnya, dan bahwa mereka telah menyetujui waktu yang tepat untuk menelepon kembali. Beberapa saat panggilan itu hening. Pria itu kemudian menjadi marah dengan menyatakan bahwa alasan dia tidak pulang sehari sebelumnya adalah karena ia menghadiri pemakaman istrinya. Saluran telepon itu kemudian diakhiri. Ketika memeriksa kasus-kasus ini, tampaknya mudah untuk mengabaikan gagasan tentang orang yang dihubungi oleh orang mati. Sering diduga bahwa orang yang menerima panggilan pasti lelah atau keliru tentang apa yang mereka dengar di telepon. Terkadang, insiden dijelaskan sebagai mimpi atau hasil dari imajinasi yang terlalu aktif. Fakta bahwa dalam banyak kasus tidak ada bukti nyata untuk membuktikan panggilan itu pernah terjadi, tidak memberikan petunjuk dalam menemukan kebenaran masalah tersebut. Saksi melaporkan bahwa orang mati telah menelepon mereka dari nomor yang dirahasiakan atau pribadi, terkadang dari nomor telepon yang mereka kenal atau yang sudah tersimpan di perangkat mereka. Tetapi pemeriksaan riwayat panggilan dan tagihan telepon tidak pernah menunjukkan catatan apapun dari komunikasi ini, yang semakin merusak kesaksian dari mereka yang melaporkannya. Namun hal ini tidak serta-merta membuktikan bahwa saksi tidak mengalami hal yang aneh. Beles dan Rogo mempertahankan pendapat mereka bahwa dalam kejadian ini tidak ada panggilan yang pernah dilakukan. Sebaliknya, roh orang mati mungkin hanya memanipulasi perangkat komunikasi untuk memberi kesan bahwa panggilan telah diterima. Beberapa komentator telah mencoba untuk menghubungkan pengalaman ini dengan fenomena lain. Misalnya seorang wanita parubaya yang bepergian melalui Nebraska suatu malam, mengamati benda aneh di langit yang mengikuti mobilnya selama hampir 2 jam. Tepat ketika dia kembali ke rumah, teleponnya mulai berdering. Pria yang berbicara dengannya di ujung telepon memiliki nada metalik pada suaranya dan mengidentifikasi dirinya sebagai Roger. Ketika wanita itu menjawab bahwa dia tidak tahu atau mengenal siapapun dengan nama tersebut, pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah saudara laki-lakinya dan kemudian menutup telepon. Wanita yang merupakan anak tunggal itu menganggap kejadian tersebut hanya sebagai salah sambung. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia mengetahui bahwa jauh sebelum dia lahir, ibunya telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian mati, dan jika selamat akan diberi nama Roger.
Wanita tersebut tidak dapat menahan perasaan bahwa penampakan benda aneh dan panggilan telepon berikutnya itu entah bagaimana saling berkaitan. Faktanya tetap bahwa kasus-kasus ini sangat umum dilaporkan di seluruh dunia, dari saksi di berbagai komunitas dan latar belakang, sehingga tampaknya hampir tidak mungkin untuk berpura-pura tidak terjadi. Hey folks, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.